Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, ketemu lagi dengan saya, Wana Herdiana, dalam program Smart School. Generasi Smart berkarakter cerdas. Oke, pada kesempatan hari ini kita kembali membahas tentang transformasi geometri. Nah, di mana pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagian-bagian transformasi itu ada apa saja. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang translasi. Nah, hari ini kita akan membahas tentang refleksi. Nah, ketika kita berbicara tentang refleksi, kira-kira apa yang adik-adik tahu? Nah, refleksi sama dengan pencerminan. Di sini ada beberapa contoh bentuk cermin ya. Di sini ada cermin dinding, pantulan di air, ada bayangan di lantai, kemudian ada simetri pada daun. Nah, kita akan membahas tentang refleksi. Namun, refleksi di sini dalam bentuk matematika. Kita lanjut, di sini ada sifat-sifat cermin. Nah, di sini adik-adik bisa melihat gambarnya seperti apa. Di sini ada objeknya. Di sini ada objeknya, di sini ada bayangan dan ada cerminnya. Nah, di mana kita ketahui di sini ada titik A, titik B, dan titik C. Nah, dalam satu bayangan, ketika titik koordinatnya adalah A, maka bayangannya adalah A aksen, B aksen, dan C aksen. Kemudian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam sifat-sifat pencerminan matematika. Yang pertama, adik-adik bisa melihat objek dan bayangan yang dicerminkan memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Nah, dari sini objek dan cerminannya terlihat bahwa bentuknya sama ya. Maka ini memenuhi. Kemudian yang kedua, jarak objek ke cermin dan bayangan ke cermin sama. Nah, di sini adik-adik bisa melihat jaraknya apakah sama atau tidak. Nah, dari gambar ini terlihat bahwa gambarnya itu sama. Berarti ini memenuhi ya. Nah, yang ketiga, posisi objek dan bayangan dari cermin selalu tegak lurus. Oke, bayangannya katanya selalu tegak lurus. Nah, dilihat dari gambarnya bahwa ini memenuhi kalau gambarnya itu tegak lurus. Oke, dalam sifat-sifat pencerminan, ini perlu dipahami dan perlu dicatat agar adik-adik bisa membedakan yang mana translasi dan yang mana refleksi. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita akan membahas beberapa bentuk refleksi. Yang pertama, refleksi dalam pencerminan titik terhadap sumbu X. Nah, di sini ada diagram, di mana adik-adik tentunya sudah tahu, di sini ada sumbu X dan ada sumbu Y. Di sini kita akan menentukan sumbu X-nya, pencerminan terhadap sumbu X. Nah, di sini ada titik yang sudah ditentukan, yaitu objek pada koordinat A, B, C, dan D. Nah, kita akan mencari bayangannya. Berarti, jika kita mencari bayangan, yang harus kita cari apanya? B aksen, C aksen, D aksen ya. Oke. Nah, di sini untuk yang pertama, titik koordinatnya itu A, min 5, dan 2. Berarti, kalau min 5 dan 2, titiknya ada di sini ya. Min 5, 2, maka titiknya di sini. Nah, kita mau menentukan bayangannya. Berarti bayangannya harus sama ya. Maka bayangannya ada di sini. Oke, berarti bayangan yang kita peroleh adalah min 5 dan minus 2. Oke, itu untuk bayangan titik A-nya. Sekarang kita akan mencari bayangan titik B. Nah, untuk titik B-nya itu sendiri, yaitu min 3 dan 1. Berarti titiknya di sini ya. Ini A, ini B. Oke,
Jika titik B-nya di sini, berarti bayangannya berada di min 3 dan 1 ya. Oke, ini adalah B aksennya. Nah, sekarang kita mau mencari titik yang ketiganya, yaitu titik C. Di mana titik C-nya adalah 1 dan 2. Berarti kalau titiknya 1 dan 2, maka di sini ya, ini adalah titik C. Berarti untuk C aksennya itu sendiri, bayangannya ada di 1 dan min 2. Oke, nah kemudian kita ke titik D-nya. Untuk titik D itu sendiri yaitu 4 dan minus 3. 4 dan min 3 berarti titiknya di sini ya. Oke, berarti kalau titik D-nya berada di 4 dan min 3, maka D aksennya berada di 4 dan 3. Oke, berarti kita sudah menemukan untuk koordinat objek A berada di min 5 dan 2, maka bayangannya min 5 dan min 2. Sekarang, untuk B aksen, berarti B aksen ada di min 3 dan min 1. Untuk C aksennya sendiri, ada di 1 dan min 2. Kemudian untuk D aksennya, ada di 4 dan 3. Oke, dari gambar ini kira-kira apa yang dapat kita simpulkan? Nah, maka di sini bisa diperoleh rumus ya. Untuk rumus itu sendiri, maka rumusnya diperoleh yaitu A, X, Y. Karena di sini kita menentukan pencerminan atau bayangannya. Maka pencerminan terhadap X sama dengan A aksen, X aksen, dan Y aksen. Maka, dari pernyataan di sini bisa kita lihat bahwa dari persamaan ini bisa kita lihat bahwa ketika berbentuk bayangan, maka di sini berubah jadi negatif. Ketika di sini positif, maka di sini berubah jadi negatif. Ketika di sini positif sama berubah jadi negatif. Dan ketika di sini negatif, maka di sini berubah jadi positif. Maka dapat disimpulkan bahwa A X aksennya sama dengan MX, di mana A aksen, X aksen, Y aksen ini sama dengan X dan min Y ya. Oke. Nah, itulah untuk pencerminan titik terhadap sumbu X-nya. Oke, langsung aja kita ke latihan soal. Nah, untuk latihan soalnya itu sendiri, di sini ada tentukan hasil refleksi segitiga ABC dengan titik koordinat A, B, dan C yang sudah diketahui. Nah, kita mau mencari pencerminannya terlebih dahulu ya. Berarti, untuk pencerminannya itu sendiri, titik A-nya min 1 dan 4, kemudian B, 2 dan min 1, untuk C, min 2 dan 1. Nah, di mana tadi sudah diperoleh bahwa untuk rumusnya itu sendiri, AXY mencerminkan X sama dengan A aksen, X
min Y. Oke. Udah ya? Berarti ini nilainya tinggal kita masukin aja. Berarti di sini pencerminannya mx sama dengan berapa? Nah, karena di sini min 1 dan 4 berarti bisa kita tulis, yaitu 1 dan min 4. Kemudian yang kedua, mx-nya di sini ada 2 dan min 1, berarti y-nya menghasilkan negatif. 2 min 1. Kemudian untuk titik C, di sini ada min 2 dan 1. Berarti sama aja ya. Min 2 dan min 1. Nah, inilah titik yang kita peroleh. Nah, untuk pembuktiannya, bisa kita lihat dalam diagramnya. Di sini dilihat bahwa untuk titik yang pertama, yaitu min 1 dan 4 ya. Berarti kalau min 1 dan 4, dari sini ke sini. Oke, maka untuk bayangannya itu menghasilkan berapa? Berarti kalau min 1 dan 4, di sini tetap min 1 ya, X-nya itu tidak berubah. Nah, berarti titiknya berada di sini ya, min 1 dan min 4. Ini untuk A, ini untuk A aksennya. Nah, sekarang kita mau mencari titik yang kedua, yaitu 2 dan 1. Nah, kalau 2 dan 1 berarti titiknya berada di sini ya. Ini adalah B. Kemudian, bayangannya kemana? Yaitu 2 dan min 1. Berarti B aksennya 2 dan min 1. Semuanya sudah terbukti ya. Kemudian kita kembali ke titik C-nya, yaitu min 2 dan 1. Nah, min 2 dan 1 berarti ke sini. Oke, berarti untuk bayangannya itu sendiri adalah min 2 dan 1. C dan C aksen. Oke, untuk refleksi ini merupakan masih soal-soal dasar atau konsep-konsep dalam menyelesaikan refleksi. Semoga adik-adik bisa memahaminya agar bisa membantu dalam proses pengerjaan TKA ke depannya. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu kita mau mencari titik terhadap sumbu Y. Tadi kita sudah mencari titik terhadap sumbu X. Nah, sekarang kita mau mencari titik terhadap sumbu Y-nya. Nah, untuk menentukan titik dalam satu sumbu X atau Y, adik-adik harus paham dulu titik X itu yang mana, sumbu X itu yang mana, dan sumbu Y itu yang mana. Ketika adik-adik sudah paham, maka untuk mengerjakan soal ini akan mudah. Oke, yang pertama kita masuk ke titik koordinat A-nya, yaitu min 3 dan 4. Berarti jika min 3 dan 4, titiknya ada di sini ya. Min 3 dan 4. Oke. Nah, di sini kita mau menentukan sumbu Y-nya. Berarti kalau sumbu Y yang mau kita lihat bayangannya, berarti kita melihat ke diagram yang bagian kanannya. Nah, di sini adalah min 3 dan 4. Berarti untuk bayangannya itu sendiri kemana? Ke sini ya, 3 dan 4. Oke, berarti ini A dan ini adalah A aksennya. Maka diperoleh untuk bayangannya itu sendiri 3 dan 4. Oke, nah selanjutnya kita ke bagian 2, yaitu min 2 dan 2. Nah, di sini adalah min 2 dan 2, berarti titiknya di sini ya. Oke, berarti kalau modelnya seperti ini, untuk bayangannya itu sendiri berada di 2 dan 2 ya. Ke sini ya. Oke, maka ini adalah B dan ini adalah B aksen. Maka untuk bayangannya 2 dan 2.
Oke, sekarang kita masuk ke titik yang ketiga, yaitu min 4 dan min 2. Berarti min 4, min 2 itu ke sini. Karena kita mau mencari titiknya, berarti ke sini ya, titiknya di sini. Oke. Nah, untuk bayangannya itu sendiri, berarti 4 dan min 2. Dan C aksen. Maka untuk bayangannya diperoleh 4 dan min 2. Nah, sekarang titik yang ketiga, yaitu 3 dan min 4. Nah, 3 dan min 4 berarti ke bawah ya. Tiga dan min 4 ke sini. Maka untuk bayangan 3 dan min 4 diperoleh min 3 dan min 4. Oke, dari sini bisa kita peroleh untuk persamaan rumusnya, karena kita di sini melihat ya, ketika X-nya negatif, maka di sini berubah jadi positif. Ketika X-nya adalah positif, maka berubah jadi negatif. Berarti untuk titik terhadap sumbu Y ini, yang berubah adalah X-nya. Maka A, XY, pencerminan M terhadap X, di mana A aksennya XY diperoleh A XY pencerminan M terhadap X, A aksennya sama dengan min X, Y. Oke, semoga adik-adik bisa memahaminya ya. Ketika objeknya adalah negatif, maka bayangannya adalah positif. Ini ketika kita mau menentukan titik Y-nya. Nah, ketika di sini adalah positif, maka bayangannya adalah negatif. Oke. Sekarang kita masuk ke contoh soal atau latihan soal. Oke, ini ada latihan soal yang kedua, di mana kita mau menentukan sumbu Y-nya. Nah, tentukan hasil refleksi segitiga ABC, di mana titik A-nya min 2 dan 4, B-nya 3 dan 1, dan titik C-nya min 3 dan min 1, yang dicerminkan terhadap sumbu Y. Nah, di sini untuk mengerjakan soal ini, adik-adik bisa menggunakan rumus yang diperoleh sebelumnya, atau bisa langsung menggunakan diagram Kartesius seperti ini. Nah, ini tergantung bagaimana cara adik-adik, apakah lebih mudah menggunakan rumus atau menggunakan gambar. Nah, di sini kita akan mencarinya terlebih dahulu menggunakan rumus yang sudah kita peroleh sebelumnya. Di mana rumusnya adalah A XY M pencerminan terhadap X. Nah, A aksennya adalah min X dan Y. Oke. Nah, untuk titik yang pertama, yaitu A, di mana min 2 dan 4. Maka bisa diperoleh pencerminannya adalah A aksen, berarti di sini positif ya, 2 dan 4. Kemudian untuk koordinat B-nya 3 dan 1. Oke, kita perhatikan di sumbu X-nya. Karena sumbu X-nya di sini adalah positif, maka bayangannya adalah min 3. Kemudian titik yang ketiga, min 3, min 1. Maka diperoleh 3 dan minus 1. Nah, inilah titik yang diperoleh ketika kita menggunakan
rumus ya. Nah, sekarang kita mau membuktikan ketika kita menggunakan diagram, apakah hasilnya sama? Oke, yang pertama, kita mau menentukan titik A-nya, di mana titik A-nya adalah min 2 dan 4. Nah, berarti di sini ya, min 2 dan 4. Titiknya berada di sini. Ingat, ini kita mau melihat sumbu Y-nya. Berarti garisnya di sini. Oke, berarti ketika di sini min 2 dan 4, maka bayangannya ada di sini ya, 2 dan 4. Ini adalah A dan ini adalah A aksennya. Apakah terbukti? Iya, sama ya, terbukti. Nah, sekarang kita masuk ke titik yang kedua. Di mana titik yang keduanya itu adalah min 3 dan 1. Berarti titiknya di sini ya. Ini adalah B-nya. Oh, bukan min 3 dengan 1 ya, tapi 3 dan 1. Kalau 3 dan 1 berarti titiknya di sini. Berarti di sini B. Kemudian kita mau melihat bayangannya. Ini adalah 3 dan 1, berarti bayangannya adalah min 3 dan 1. Oke, apakah terbukti? Sama ya? Maka ini jawabannya sama. Kemudian titik yang ketiga. Titik yang ketiganya adalah min 3 dan min 1. Nah, kita lihat berarti titiknya di sini ya. Oke, berarti untuk bayangannya min 3 dan min 1, untuk bayangannya itu sendiri berada di sini. Titik 3 dan min 1. Nah, dari pernyataan ini semuanya terbukti ketika kita menggunakan diagram. Nah, jadi ketika adik-adik mendapatkan soal seperti ini, adik-adik bisa mengerjakan dengan dua cara, yaitu dengan menentukan rumus atau dengan menggunakan diagram. Oke, sekarang kita mau melihat soal pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, untuk di sini, karena kita mau menentukan persamaannya terlebih dahulu ya, di mana Y itu sama dengan X. Berarti kita bisa menggunakan pemisalan. Nah, di sini kita bisa menggunakan persamaan karena X itu sama dengan Y, maka di sini bisa kita tulis, misalnya kita menggunakan pemisalannya adalah 2 ya, di mana X-nya adalah 2. Misalnya di sini X-nya sama dengan 2. Berarti dapat kita peroleh titiknya, yaitu Y sama dengan 2. Oke, sama ya? Atau misalnya adik-adik mau tulis Y sama dengan X. Nah, Y-nya sama dengan 2. Karena tadi kita menggunakan pemisalan 2 ya, maka untuk X ini kita ganti nilainya jadi 2. Oke, di sini tadi X-nya sama dengan 2 ya. Maka kita peroleh titiknya, yaitu 2 dan 2. Oke, ini untuk persamaan yang pertama. Sekarang kita mau menentukan persamaan yang kedua. Misalnya kita ambil X sama dengan Y, di mana X-nya itu sama ya. X-nya kita menggunakan, min 2 aja. X-nya sama dengan min 2. Maka diperoleh Y sama dengan min 2. Oke. Nah, maka diperoleh titik min 2 dengan min 2. Ini titik A dan ini titik B. Oke, nah kira-kira dari pernyataan ini, apa yang bisa kita peroleh? Apakah kita sudah bisa menarik garis dalam koordinat ini? Bisa ya? Nah, untuk yang pertama, kita memperoleh untuk titik A-nya itu 2 dan 2. Berarti 2 dan 2 itu di sini ya. Sekarang, untuk B-nya, min 2 dengan min 2. Berarti titiknya di sini. Oke, nah di sini kita sudah memperoleh titiknya masing-masing, titik A dan titik B. Sekarang kita mau menarik garis untuk menentukan bayangannya.
Nah, mungkin untuk menentukan untuk menentukan garis Y sama dengan X ini agak berbeda dengan yang sebelumnya. Maka di sini kita boleh menarik garis ya untuk menentukan bayangannya. Oke, ini ada garis yang sudah kita tentukan bayangannya, titiknya. Nah, misalnya di sini ada 2 dan 4. Maka untuk menentukan bayangannya, kita cari bayangannya di sini dengan jarak yang sama. Di sebelah sini ya. Kalau tadi kita membahas sumbu X dan sumbu Y, sekarang kita membahas bayangannya dengan menggunakan persamaan ini. Oke, langsung aja kita ke contoh soalnya. Oke, ini ada bayangan. Oke, di sini kita sudah memperoleh satu objek ya, di mana objeknya ini adalah 1,4. Berarti X-nya adalah 1 dan Y-nya adalah 4. Nah, di sini kita bisa menggunakan garis ini, garis yang sudah kita buat sebelumnya. Oke. Nah, di sini 1 dan 4 ya. Berarti kalau 1 dan 4, titiknya berada di sini ya. Nah, sekarang kita mau menentukan bayangannya. Untuk menentukan bayangannya itu sendiri, kita bisa melihat dari bayangan yang ada di sini. Nah, caranya gimana? Karena ini harus tegak lurus, berarti kita lihat. Ini kita bisa menarik garis dari sini. Ini ada 2 ya, berarti 1, 2. Berarti bayangannya berapa? Adalah kebalikannya. Jika tadi X-nya adalah 1 dan Y-nya adalah 4, berarti untuk bayangannya itu sendiri, X-nya adalah 4 dan Y-nya adalah 1. Berarti di sini ya. Oke, berarti kita bisa tarik garis seperti ini. Terlihat ya, kalau bayangannya itu sama, jaraknya atau objeknya itu sama. Maka di sini diperoleh A aksen 4 dan 1. Oke. Nah, sekarang kita mau menentukan titik yang kedua, yaitu min 2 dan 2. Berarti kalau min 2 dan 2, garisnya ke sini. Oke, titiknya di sini ya, kalau min 2 dan 2. Berarti kita langsung melihat aja kebalikannya. Kalau di sini min 2 dan 2, berarti untuk bayangannya yaitu 2 dan min 2. Berarti di sini 2 dan min 2. Kemudian untuk min 1 dan min 3, maka di sini min 3 dan min 1. Oke. Adik-adik bisa menggunakan dengan menggunakan diagram Kartesius ini. Hasilnya akan sama ya. Nah, itulah untuk pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Atau bisa diperoleh A, X, Y, pencerminan terhadap X, A aksennya adalah X aksen, Y aksen ya, maka diperoleh A, X, Y, A aksennya sama dengan, ini X sama dengan Y ya. Maka di sini diperoleh X, Y. Oke. Nah, itulah yang kita bahas tentang materi refleksi hari ini. Nah, di sini kita sudah membahas refleksi bagian pertama. Nah, pertemuan selanjutnya kita akan membahas refleksi bagian kedua. Karena untuk refleksi ini sendiri ada beberapa bagian dan mungkin pembahasannya akan agak lama ya. Nah, semoga ini bisa membantu adik-adik semua dalam mengerjakan soal-soal TKA ke depannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sampai ketemu lagi. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.